Nabi Isa angkat tangan lagi. Ya Rabb, tidak ada yang bisa membersihkan bumi ini dari sisa-sisa bangkai ini kecuali Engkau ya Allah. Turunkanlah hujanmu ya Rabbal Alamin membersihkan bumimu. Maka kata Rasulullah, Allah turunkan hujan lebat di muka bumi 3 hari 3 malam. Hujannya membersihkan semuanya, semuanya dibawa ke laut, ya, dihabisi oleh ikan-ikan yang ada, bersih kinclong bumi ini kembali. Barulah Imam Mahdi, Nabi Isa, orang beriman memulai kehidupannya dengan penuh aman dan damai. Begitu ending fase keempat adalah dengan matinya Ya'juj dan Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Jika kiamat sebentar lagi hadir, sebenarnya bagi kaum muslimin apa sih yang perlu dipersiapkan supaya kita tidak salah langkah dan tidak salah merespons? Langsung aja kita akan dengarkan uraian dari guru kita, Buya Ustaz Zulkifli M. Ali. Buya, waktu dan tempat kami persilakan. Dengan cara itu bumi bersihlah dari bangkai-bangkai kasar Ya'juj Ma'juj. Masih tersisa ulat-ulatnya, masih tersisa darah-darah mereka yang busuk dan mengalir. Dan ini menimbulkan beban dan yang berat bagi orang-orang yang masih hidup. Nabi Isa angkat tangan lagi. Ya Rabb, tidak ada yang bisa membersihkan bumi ini dari sisa-sisa bangkai ini kecuali Engkau ya Allah. Turunkanlah hujanmu ya Rabbal Alamin membersihkan bumimu. Maka kata Rasulullah, Allah turunkan hujan lebat di muka bumi 3 hari 3 malam. Hujannya membersihkan semuanya, semuanya dibawa ke laut, ya, dihabisi oleh ikan-ikan yang ada, bersih kinclong bumi ini kembali. Barulah Imam Mahdi, Nabi Isa, orang beriman memulai kehidupannya dengan penuh aman dan damai. Begitu ending fase keempat adalah dengan matinya Ya'juj dan Ma'juj. Masuk kita fase kelima, fase dunia bagaikan surga. Oh, ini lagi kayak riset ya. Ya. Udah tinggal orang mukmin dong berarti. Orang mukmin, masih ada orang kafir, tapi orang kafir yang berhasil selamat dari Ya'juj dan Ma'juj. Allah biarkan mereka berkembang biak lagi. Tapi mereka sudah jadi orang baik, walaupun kafir dia tetap tidak mau beriman. Cuma mereka tidak mau gaduh, tidak mau ribut. Uang udah kaya semua kok. Dijadikan oleh Allah SWT semua kekayaan muka bumi akan keluar. Semua ternak kan gemuk-gemuk ya. Orang-orang disodorin emas, dia hadiah emas 2 telapak tangan pada nolak semua. Dan tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi sedekah yang mau orang lain terima. Infak wakaf semacam udah nggak laku lagi. Tidak ada lagi amalan jihad, sudah banyak amalan tidak bisa lagi mereka nikmati. Jadi di fase keempat ditutup dengan 4 tanda besar kiamat. Dukhan, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Habisnya Ya'juj Ma'juj berakhir fase keempat. Masuk kita kepada fase keemasan dunia. Islam memimpin seluruh dunia. Orang-orang yang berhasil selamat, mungkin waktu Ya'juj Ma'juj datang dia masuk ke bunker-bunkernya. Ya, bunker yang sekarang dibuat bisa jadi itu tempat lari itu nanti bisa jadi. Ya Allah alam ya. Yang jelas mereka buat sekarang itu pasti dalam rencana aturan Allah lah. Supaya nanti orang manusia yang masih ada tersisa. Nanti mereka keluar, mereka akui Islam adalah agama terkuat, agama terbaik dan segala macamnya, dan mereka siap menjadi rakyat yang baik walaupun dia nggak masuk Islam. Ya, dan mereka nggak kenal dengan Allah dan nggak mau kenal dengan Allah, tapi mereka tidak mau gaduh. Mereka ingin hidup dengan aman damai. Tapi kata Rasulullah, saat Imam Mahdi memimpin saat itu hanya 7 tahun saja, di hadis lain hanya 9 tahun. Lalu masa itu berakhir dengan wafatnya Imam Mahdi. Nabi Isa juga wafat, kemudian digantikan oleh Al-Qahtani. Nah, di fase kelima terjadilah 3 tanda besar kiamat. Matahari terbit di sebelah barat, tapi hanya sehari saja Mas Hari. Terbitnya matahari di sebelah barat hanya sehari saja, bukan setiap hari ya. Dan ini menjadi tanda berikutnya, tanda kelima. Tanda keenam adalah Allah keluarkan dari perut bumi di 3 tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, seekor binatang yang berkaki banyak, bertangan banyak, ramah dan bisa berbicara dengan manusia apa saja, dengan bahasa apa saja. Ini kaum muslim masih hidup? Masih hidup. Kan masih tanda besar kiamat ke-6. Tapi binatang ini membawa tongkat Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Bila yang ditangkapnya adalah orang Islam, orang beriman, maka cincinnya langsung diusapkan. 1 kali usap saja di wajahnya, langsung wajah itu memutih dan berseri, cerah, ceria. Orang ini dilepaskan kembali baik-baik. Kalau yang ketangkap adalah orang kafir, dan binatang ini tahu kalau ini orang kafir, maka ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke kepalanya,
ya, menghitamlah wajahnya gelap dan suram. Lalu orang ini dilepaskan baik-baik. Dengan cepat dia menangkapi manusia yang masih ada di muka bumi, dan dia muncul di 3 tempat yang berbeda. Kemunculan yang terakhir adalah dari kota Mekah, kata Rasulullah. Juga dikasih tanda semua. Setelah itu berhembuslah angin lembut. Nah, ini tanda besar kiamat yang ke-7. Angin lembut yang berbau wangi kasturi. Anginnya sejuk, dari sumbernya dari Yaman, dengan cepat membungkusi muka bumi. Siapapun yang hidup di muka bumi saat itu, di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun seujung kuku, seperti yang kita bacakan kemarin hadisnya, orang ini akan didatangi oleh angin tersebut. Saat tersentuh oleh angin itu, terhirup oleh dia, orang Islam, orang yang ada iman di dadanya ini meninggal di sana. Saat itu juga serentak satu muka bumi orang ini meninggal. Jadi serentak semuka bumi. Finish. Habis sudah umat Islam. Tersisa hanya mereka-mereka yang tadi di bunker itu. Yang tidak kenal dengan Allah, yang tidak ada iman sama sekali, merekalah yang melanjutkan hidup di muka bumi, dan mereka hidup bagaikan binatang liar. Wanita nampak di tengah pasar, dia terkam langsung saat itu juga langsung disetubuhinya. Saking liarnya mereka. Yang mereka hidup betul-betul kayak binatang. Dan mereka, kata Rasulullah, setelah habisnya orang Islam serentak 40 tahun kemudian baru kiamat besar, kehancuran alam semesta. 40 tahun kemudian. Di hadis yang lain 1 atau 2 generasi, kata Rasulullah. Berarti sempat dikasih hidup enak dulu lah mereka gitu. Sempat. Sebelum akhirnya diselesaikan. Ya, mereka lah menyaksikan kiamat itu. Nah, di masa mereka terjadi 3 tanda besar kiamat terakhir. Penenggelaman bumi sebelah timur. Maka semua yang timur, Australia, Indonesia, Asia Tenggara, semuanya termasuk Rusia, Allah tenggelamkan semua. Ya. Kemudian penenggelaman bumi sebelah barat, Amerika Serikat, Brasilia, Eropa, semacamnya, Afrika, semuanya Allah tenggelamkan. Kemudian tersisalah tanda besar kiamat yang terakhir. Yang tersisa dari muka bumi ini hanyalah daratan Timur Tengah, yaitu Jazirah Arab dengan Yaman yang ada sekarang, dan Syam. Nah, dari Yaman lagi, tanda besar kiamat ke-10, dari perut bumi Yaman muncul api raksasa setinggi-tinggi gunung, dan api ini sangat ganas, sangat menakutkan. Semua manusia masih tersisa hidup lari semuanya ke Syam. Lebanon, Yordania, Suriah atau Palestina, lari semuanya ke Syam. Saat semua manusia sudah kumpul semua di Syam karena takut dibakar dan disambar oleh api yang sangat ganas dari Yaman ini, maka saat manusia sudah kumpul semuanya di Syam, malaikat Israfil meniup sangkakala. Kiamat dimulai. Gitu dia. End of the earth, ya. The end of the world. Semua ujung dari kisah ini ya, itu dia. Dan untuk diilmui oleh kita bersama sekarang, silakan buka di YouTube, buka di Google. Sejak 2012 ya, sudah mulai ditemukan ada sumber-sumber api yang sangat panas di Yaman. Itu seolah isyarat dari Allah. Awas, untuk tanda besar kiamat yang ke-10, pemanasannya udah dimulai loh. Kalian yang ada di muka bumi, ayo siap-siap. Iya. Ya, gitu. Seolah ada pemberitahuan, dan itu makin meluas di dalam tanah perut bumi Yaman sekarang nih, Mas Ari. Iya, makin meluas. Kenapa di Yaman kan begitu ya? Iya. Ketika waktu dulu berapa 1400 tahun yang lalu dikatakan di Yaman. Nah, sekarang di Yaman ada lobang itu. Berarti kan ibaratnya lobangnya sudah bukan hanya satu. Ada beberapa macam lobang, jarak-jarak 5 meter, 10 meter ada lagi, dan di dalamnya ada api yang menggumpal-gumpal. Ya, dan itu makin meluas. Seolah sekali lagi ya, pemanasannya udah dimulai. Ibarat orang membakar kayu api nih dari kecil-kecil, dipanasin dulu ya. Jadi akhirnya menyebar. Untuk yang berpikir bisa siap-siap kan? Iya, gitu. Ya menegangkan. Allah. Tapi sebenarnya dari semua sepanjang pertanda sampai ujung, respons dan tugas kita adalah mempertebal iman. Cuma itu aja sebenarnya. Sebenarnya sekali lagi, karena kita sadar bahwa diri kita adalah makhluk dan manusia terakhir yang Allah percayakan hidup di muka bumi. Ayo bertindaklah seperti para sahabat memperlakukan akhir zaman. Karena mereka yakin kiamat itu terjadi di zaman mereka. Keyakinan mereka itu harusnya di kita sekarang ini. Karena semua tanda-tanda itu Allah perlihatkan di masa kita. Kalau seandainya itu tidak cukup, maka tidak ada lagi yang bisa membuat kita yakin. Karena ketika di masa mereka belum semua tandanya ditunjukkan. Baru paling 5%, baru paling 4-5%, 4 dengan 5% lah baru terjadi. Mereka sudah sangat yakin. Sudah siap-siap. Sudah siap-siap. Dan itu berdampak positif kepada etos hidup mereka ya. Etos ibadah mereka, etos jihad mereka, berpengaruh totalitas. Mereka bukan mengabaikan dunia, mereka tetap mencari dunia, tapi setiap dunia dapat, cukuplah makan minum dengan kebutuhan-kebutuhan yang wajib, sisanya mereka tolong agama Allah Subhanahu wa taala.
Hal yang sama harusnya kita lakukan hari ini. Sepuluh para pengusaha, para pedagang, ayo terus giatkan dagang kalian, giatkan usaha kalian. Tetapi tolong agama Allah. Yang sedang duduk di atas kursi kekuasaan, yang sedang jadi militer, yang sedang di kepolisian, pakai itu jabatan untuk tanda tangannya masih laku, tunjuknya masih sangat dihargai. Tolong gunakan itu untuk menolong yang dizalimi, untuk menolong agama Allah SWT. Perbanyakkan dengan sarana itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mumpung masih ada, sebentar lagi ente akan pensiun atau akan ente dipensiunkan oleh Allah dengan kematian ente dan sebagainya. Maka mumpung masih ada waktu dan kesempatan, perbanyaklah amal soleh ini. Ini Ramadan, maka di bulan Ramadan ini seharusnya berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Belum tentu Ramadan tahun depan masih aman dunia ini, masih tenang, jangan kekacauan segala macam sudah terjadi. Jadi kita posisinya kayak orang Palestina hari ini, yang udah lari ke sana kemari. Kapan kesempatan kita untuk beribadah senyaman hari ini? Ayo jangan sia-siakan kesempatan kita. Ada yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah mata sa'a, ya Rasulullah kapan kiamat? Apa pertanyaan Rasulullah berikutnya kepadanya? Madza a'dadtalah. Kau tanya-tanya kiamat, apa persiapanmu menghadapinya? Yang harus pertanyaan itu dibalikkan ke kita. Kiamat kamu yakin nggak? Yakin. Sekarang persiapan kamu apa? Kiamat itu ada dua. Kiamat besar yang kita kisahkan dari awal kemarin, ya sampai sekarang. Kiamat kecil adalah kematian kita masing-masing, dan itu pasti. Dan itu pasti juga gak lama lagi lah. Apalagi udah usia berkepala 5, kepala 6 ya. Udah dekat masing-masing. Madza a'dadtalah. Apa persiapan Anda, kata Rasulullah, untuk menghadapi kiamat Anda? Harusnya itu dong jadi pertanyaan terbesar. Kapan kejadian alam semesta, gunanya untuk apa nih nanyain itu? Yang pasti kiamat yang paling pasti adalah kiamat kematian kita masing-masing. Udah dekat. Apa persiapanmu? Yang muda-muda juga jangan merasa udah lama lagi. Kami juga mantan muda, tapi baru perasaan kemarin ini baru. Iya kan? Tapi Buya hebat juga. Iya. Pernah ngerasain muda. Yang muda belum tentu sampai tua. Belum tentu ya, ya udah pasti ini. Tapi walaupun begitu, kami merasa baru kemarin ini muda. Benar. Baru 2-3 hari yang perasaan ini. Iya. Tahu-tahu sekarang udah putihan. Udah berkepala 5. Iya. Udah bercucu, iya kan? Nah, bagaimana dengan yang anak-anak muda yang udah betul-betul usia 60 sebagainya, dan yang muda-muda. Apalagi di akhir zaman ini terjadi kekacauan global yang menyebabkan kematian terbanyak umat manusia, seperti yang kita simak tadi. Bukankah ini masing-masing adalah kiamat kita yang paling pasti? Madza a'dadtalah. Apa persiapan Anda untuk menghadapi di seberang kejadian kiamat itu? Persiapan Anda apa? Ini perjalanan panjang loh ya. Setelah kematian kita akan dibangkitkan. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Di episode di pertemuan berikutnya kita kaji tentang padang mahsyar. Agenda kita berikutnya, dahsyatnya padang mahsyar. Padang mahsyar, ya. Neraka, surga. Oh, Masya Allah. Dan juga poligami. Oh bukan, maaf. Kemana nih kayaknya udah akhir Ramadan ini sudah. Allah. Aduh. Jadi teman-teman semuanya, kadang-kadang kita terlalu jauh ketakutan akan akhir zaman yang kita pikir ternyata kiamat kita sendiri nggak nyampe kita ke sana. Udah keduluan, takutnya begitu kan? Waduh, Masya Allah. Yang perlu kesiapan tadi kata Buya, kita sendiri udah siap belum? Kapan pun bisa terjadi kiamat kita ini. Nah, bagaimana Buya nasihat untuk mereka nih, teman-teman kita yang sedang menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini, atau juga mungkin doa dari Buya? Baik. Jadi nasihat Buya, al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu yang berjalan mirip dengan pedang yang sangat tajam. Bila engkau tidak menguasainya, maka engkau akan ditebasnya. Ini adalah nasihat yang sangat full dengan hikmah ya. Waktu itu ibarat pedang yang bermata tajam. Bila engkau tidak memanfaatkannya, bila engkau tidak menguasainya, pasti engkau yang akan ditebasnya. Karena waktu tidak pernah memaafkan kita. Hari yang sehari berjalan, besok kita lalui, hari ini tidak akan pernah bisa kita kunjungi lagi. Itulah dia sesuatu yang paling terjauh. Maka Ramadan yang hari ini kita jalani, tidak akan pernah lagi ada Ramadan yang sama dengan tahun yang sama, karena dia sudah kita tinggalkan. Jadi kita akan membuka catatan amal saya 1445 Ramadannya banyak dengan kesia-siaan, banyak dengan kekosongan. Betapa beratnya penyesalan kita. Tapi ada orang, alhamdulillah saya Ramadan 1445 lebih telah memaksimalkan diri. Telah sekian kali khatam Quran, saya tahajud, alhamdulillah saya ikut khataman juga di Masjid Anu, saya itikaf alhamdulillah.
dan 1446 ya, 1447 kalau masih ada dunia yang aman ya. Diisi dan semuanya dibacaan yang sangat menggembirakan. Di surah Al-Kahfi ha umuqra'u kitab ya. Di mana mali hadal kitab la turku saghiratan di Al-Kahfi ya. Wala kabiratan illa ahsaha. Hebat betul nih kitab. Tidak ada satu amalan kecil dan amalan besar pun kecuali tercatat dengan lengkap. Kapan, di mana, apa amalannya, detik apa, siapa saksinya, semacamnya tercatat dengan lengkap situ. Amalan baik dan amalan buruk. Sehingga akhirnya si hamba berkata nanti pada hari kiamat, dan itu adalah kita-kita ya. Ha umuqra'u kitabiyah. Semoga itu kita orangnya. Ha umuqra'u kitabiyah artinya kita pamerkan amalan kita itu kepada kawan-kawan kita. Untung gua dulu dengerin nasihat Buya Uzma. Untung dulu Buya dengarkan podcastnya. Buya dengarkan tappingnya, kajian tentang akhir zaman segala macamnya ya. Sehingga gua akhirnya sadar, bangkit dan bangun. Alhamdulillah, lihat kitab amal gua sekarang penuh dengan amal. Nanti di akhirat boleh. Di akhirat kita boleh saling berbangga-bangga. Boleh saling bercerita, untung gua dulu. Tapi dunia nggak boleh. Kalau dunia kita lakukan batal semua amal kita. Di akhirat pasti orang seperti kekanak-kanakan setelah dia menerima kitab dari tangan kanannya, dia buka amalannya dan dia dapati amalan itu rapotnya hijau, nilainya tinggi. Masya Allah. Jadilah orang yang seperti itu. Dan waktu ini tidak akan pernah terulang lagi. Jadilah seperti orang pintar, pandai memanfaatkan pedang yang ada di tangannya. Dan waktu itu ibarat pedang. Bila kita tidak memanfaatkannya, maka waktu akan menebas kita.